Iya. Terus bagaimana kalau surah Al-Anfal ketemu dengan surah At-Taubah? Iya. Surah Al-Anfal bertemu dengan surah At-Taubah. Bisa dibuka surah Al-Anfal sini? Iya. Iya. Surah Al-Anfal bertemu dengan surah At-Taubah. Iya. Ya, coba carikan surat At-Taubah. Iya. Jadi surah At-Taubah itu surah yang tidak diawali oleh apa? Tidak diawali oleh basmalah. Ya, jadi surah At-Taubah itu adalah surah satu-satunya surah dalam Al-Qur'an yang tidak diawali oleh basmalah. Ya, nanti silakan dibuka mushaf masing-masing yang punya mushaf, ya. Itu nanti dibuka di juz 10 ya. Ya, di juz 10. Nah, itu surah At-Taubah satu-satunya dalam Al-Qur'an ada surah yang tidak diawali dengan basmalah. Iya. Ya, jadi yang belum pernah tahu bahwa ada ya semua surah diawali dengan lafaz basmalah. Tapi khusus surat At-Taubah ya ini tidak diawali oleh basmalah. Iya. Ya, terus lagi? Iya. Nah, itu tadi alasannya kenapa Allah tidak memberikan basmalah di awal surah ini karena surah ini berbicara tentang kemurkaan Allah terhadap orang musyrikin, maka tidak mungkinlah kalau dalam kondisi murka lalu kemudian kita membaca membaca Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, sama seperti ketika kita menyembelih binatang. Ya, itu perintahnya kita disuruh membaca basmalah. Tapi kita tidak membaca Ar-Rahmanir Rahim. Ya, jadi kita tidak ketika ingin menyembelih binatang, kita membaca Bismillah Allahu Akbar. Tidak kita baca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar lalu dipotong. Kenapa? Karena kalau kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahimnya, berarti Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu kemudian kita potong. Nah, ini kan istilahnya bertentangan maknanya. Ya, yang benar adalah cukup membaca Bismillah Allahu Akbar. Nah, itu lalu kemudian kita potong binatang kita. Nah, itu cara membaca ini Al-Anfal ini. Ya, setelah Al-Anfal adalah At-Taubah. Ya. Ya, silakan cari dulu. Ya, jadi ya, jadi jadi Al-Anfal ini adalah surah sebelum At-Taubah. Ya, Al-Anfal ini adalah surah setelah At-Taubah. Ya, terus ya, kita akan lihat di sini ada satu surah ya yang ya di dalam Al-Qur'an tidak ada bismillahnya. Coba lihat. Ya. Nah, ini namanya surah At-Taubah. Ya, yang mau lihat mushafnya ya nanti dibuka di halaman 187. Ya, kalau punya mushaf di rumah, ya itu halaman 187. Juz 10. Ya, ini di juz 10. Ya. Surah At-Taubah. Ya. Surah At-Taubah Al-Juz'ul Ashir juz 10. Surah ke-9. Ya, coba yang. Jadi ketika kita membaca surah ini, ya, ada 3 cara. Ya. Ada 3 cara. Ya, yang pertama kata para ulama seperti dalam buku tajwid syarah Matan As-Salsabil syarah Salsabil Asy-Syafi itu dikatakan begini. Wa baina anfalin wa taubatin ata waslun wa saktun thumma waqfun ya fatah. Iya, apa katanya? Iya, di surah antara surah Al-Anfal, ini akhir surah Al-Anfal. Iya, dengan surah At-Taubah ada 3 cara membacanya. Iya, apa yang pertama? Waslun, disambung. Ya, langsung sambung. Jadi umpama kita baca Innallaha bikulli syai'in alimun. Langsung Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasuli. Sambung, wasal. Yang kedua, saktun, disakta. Caranya gimana? Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallah. Jadi berhenti, tidak ambil napas, lalu kemudian disambung. Yang keempat, waqfun. Berhenti. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atun minallahi wa rasulih.
Jadi apa bedanya sakta dengan wakaf? Nafas. Kalau sakta berhenti tapi tidak ambil nafas, kalau wakaf berhenti ambil nafas dan sambung. Itu bedanya. Jadi hati-hati membaca Al-Quran lalu kemudian tidak bernafas ketika wakaf. Itu namanya sakta. Contoh umpama kita baca begini. Al-Fatihah umpamanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu tadi saya membaca dengan tidak mengambil nafas. Jadi, contoh seperti ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu cara membaca saktah namanya. Saya berhenti tapi tidak ambil nafas. Yang benar bagaimana? Berhenti dan ambil nafas. Itu namanya waqaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ambil nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Ambil nafas. Maliki Yaumiddin. Ambil nafas dan seterusnya. Itu berhenti. Itu namanya waqaf. Jadi waqaf itu berhenti ambil nafas. Kalau sakta berhenti tidak ambil nafas. Jadi hati-hati kalau memiliki suara yang panjang, ya lalu kemudian baca surah-surah pendek, ya lalu kemudian tidak bernafas, itu namanya sakta. Bukan namanya waqaf. Sementara harusnya kita berwaqaf, bukan bersakta. Ada hukum sakta tersendiri, ya kalau dalam qiraah hafuz itu hanya ada 4. Ya nanti insyaallah di bab waqaf kita akan jelaskan tentang cara membaca sakta insyaallah. Baik, sekira inilah penjelasan kita berkaitan dengan hukum membaca isti'adzah dan hukum membaca basmalah ketika kita hendak membaca Al-Quran.